Rumah itu apa buat lo? Buat banyak orang, rumah adalah simbol stabilitas atau simbol kesuksesan. Tempat di mana lo bisa balik setelah hari yang berat, lepas sepatu, dan ngerasain kenyamanan tanpa batas. Tapi kenyataan buat generasi kita, rumah seringkali terasa lebih kayak mimpi daripada realita. Gue inget dulu pas gue masih kecil, tiap kali ada keluarga yang pindah ke rumah baru, semua tetangga rame-rame datang bawa makanan. Open house, gitu katanya. Itu jadi tanda kalau lo udah mapan. Tapi makin kesini, rumah bukan cuma soal mapan, rumah jadi kayak barang mewah yang cuma bisa dimiliki segelintir orang. Gua mau ajak lo berlihat perjalanan ini dari awal. Gimana generasi kita, yang katanya punya akses ke teknologi, peluang global, dan kebebasan finansial lebih besar, malah kesulitan buat punya rumah. Semua masalah-masalah tentang kenapa Gen Z atau milenial zaman sekarang bakal susah punya rumah, udah gue bahas di video kali ini. Buat tahu keseluruhannya, tonton videonya sampai habis. Lo tahu nggak, data dari Bank Dunia nunjukin kalau harga properti global naik rata-rata 2 kali lipat lebih cepat daripada gaji pekerja. Nah, Indonesia nggak terkecuali gitu. Di tahun 2020-an awal, survei Bank Indonesia mencatat kenaikan harga rumah sekitar 12% per tahun. Sekarang, di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, angka ini bisa lebih tinggi lagi. Masalahnya apa? Gaji kita nggak ngikutin kecepatan itu. Contoh, lo kerja di Jakarta dengan gaji 7 juta per bulan. Itu udah lumayan kan? Tapi coba lo bandingin dengan harga rumah yang rata-rata 1-2 miliar di pinggiran kota. Kalau lo sisihkan 30% gaji buat tabungan, lo butuh puluhan tahun buat ngumpulin DP doang. Dan itu pun kalau harga rumah nggak naik lagi gitu. Dan ini bukan cuma masalah angka, ini masalah waktu. Lo harus kerja lebih keras, lembur, atau cari side hustle, tapi tetap aja nggak ngejar gitu. Nah, tapi di satu sisi, lo ngeliat orang tua lo yang dulu bisa beli rumah dari gaji PNS atau pegawai pabrik. Jadi persoalan ini masih jadi masalah yang paling nyata yang kita hadapi sekarang. Lo inget gak cerita orang tua kita? Mereka sering bilang, dulu bokap cuma kerja PNS bisa beli rumah tanpa hutang. Rasanya kayak cerita bohong doang gitu kan? Tapi itu emang realita mereka. Ekonomi saat itu lebih stabil, inflasi terkontrol, dan kebutuhan hidup gak sebanyak sekarang. Tapi apa yang kita hadapi sekarang itu beda banget gitu. Dunia udah berubah, ekonomi kita sekarang bergeser ke arah kapitalisme digital. Banyak dari kita kerja di industri yang bahkan gak ada 20 tahun yang lalu. Misal nih, startup teknologi, e-commerce, content creator. Sekilas ini kelihatan kayak peluang besar. Lo bisa kerja dari mana aja, bahkan punya penghasilan dari hobi lo. Tapi di balik itu, ada tantangan yang gak kalah besar. Industri sekarang lebih fokus ke fleksibilitas daripada stabilitas. Kontrak kerja lo misalnya, banyak yang cuma 1-2 tahun. Lo dapat gaji gede, tapi nggak ada jaminan pensiun atau tunjangan kesehatan jangka panjang. Itu artinya, lo harus lebih pintar ngelola duit lo sendiri. Sementara biaya hidup lo terus naik gitu. Lo tau nggak, data BPS nunjukin kalau biaya hidup di kota besar naik sekitar 7-10% per tahun. Nah, sedangkan gaji kita kenaikannya seringkali cuma 3-5%. Kesenjangan ini bikin kita terjebak dalam siklus di mana duit habis buat kebutuhan sehari-hari. Sementara harga rumah itu terus melambung gitu. Dan di sisi lain, sekarang tekanan buat sukses itu jauh lebih besar. Lo gak cuma harus punya karir yang bagus, tapi juga harus kelihatan punya duit. Entah itu di real life atau di media sosial. Orang tua kita dulu gak perlu mikirin feed Instagram. Mereka cuma fokus kerja keras, nabung, beli rumah. Nah tapi kita di era sekarang, kita harus ngejar banyak hal sekaligus. Sementara waktu kita terbatas gitu. Gue mau cerita soal Jakarta. Lo tau kan, kota ini jadi magnet buat orang dari seluruh Indonesia. Semua orang datang dengan mimpi yang sama, yaitu nyari hidup yang lebih baik. Tapi di balik itu, ada harga yang harus dibayar. Lahan di kota besar kayak Jakarta, Bandung, atau Surabaya itu nggak nambah. Sementara permintaan terus naik. Lo tau nggak, di Jakarta ada ribuan rumah kosong yang cuma jadi investasi. Tapi pemiliknya banyak yang bukan warga biasa kayak kita, tapi perusahaan besar atau individu kaya yang beli rumah buat dijual lagi nanti dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang bikin pasar properti kita kacau. Rumah yang seharusnya jadi kebutuhan dasar malah jadi alat spekulasi. Dan masalahnya nggak cuma itu.
banyak pengembang properti yang lebih fokus bikin apartemen atau perumahan mewah. Kenapa? Karena margin keuntungannya itu lebih gede gitu. Sementara itu, rumah untuk masyarakat kelas menengah dan bawah jadi prioritas kedua. Lo ngerasa nggak kalau rumah subsidi itu seringkali lokasinya jauh dari kota tanpa akses transportasi yang memadai gitu? Di negara lain kayak Singapura atau Hong Kong, pemerintahnya bikin aturan ketat buat kontrol spekulasi properti. Tapi di sini, kebijakan kayak gitu masih setengah hati. Hasilnya, generasi kita jadi korban. Kita dipaksa bersaing di pasar yang gak adil. Nah, sekarang kita ngomongin tentang gaya hidup yang makin naik tiap tahun. Sekarang lo coba pikir, berapa banyak pengeluaran lo tiap bulan cuma buat bertahan hidup? Lo tinggal di kota besar, biaya makan sehari-hari aja udah mahal gitu. Makan di warteg yang dulunya mungkin 10.000 sampai 15.000, sekarang bisa sampai 20.000 bahkan lebih. Ngomongin transportasi juga sama. Kalau lo naik kendaraan pribadi, harga BBM terus naik. Terus apa lo akan naik transportasi umum gitu? Nah, menurut gua transportasi umum ini nggak bisa diandelin juga. Karena apa? Gak semua orang punya kerjaan yang sejalur dengan transportasi umum gitu. Jadi cuma sebagian doang yang relate dan bisa ngelakuin ini. Jadi ya tetap aja tiap bulan gaji lo boncos karena pengeluaran transport ke kantor. Dan lagi-lagi pakai kendaraan pribadi. Jatuhnya bensin lagi, pengeluaran lagi gitu. Nah, ini tuh belum ngomongin gaya hidup. Jujur aja, kita sebagai Gen Z dan milenial punya banyak godaan buat ngabisin duit. Sekarang semuanya serba gampang. Belanja online gampang, beli ini itu gampang, gak punya duit tinggal pay letter, mau beli apa-apa tinggal pencet m-banking, nongkrong di cafe shop, beli gadget baru, langganan aplikasi streaming, sampai jajan-jajanan yang mahal. Itu tuh kayaknya yang disuguhin sama dunia kita sekarang gitu. Dan itu semua bikin pengeluaran kita makin besar. Emang sih ini bagian dari hiburan atau reward buat diri sendiri. Tapi kalau lo pikir lagi, ini juga yang bikin tabungan buat rumah itu makin kecil. Dan sebagian yang lebih parah, biaya kebutuhan pokok juga terus naik. Nah, dari fenomena itu semua bisa disimpulkan bahwa kebanyakan dari generasi ini adalah generasi yang kerja mati-matian buat sekedar survive. Gimana mau nabung buat DP rumah gitu? Misalnya aja harga telur atau minyak goreng. Barang yang dulu harganya stabil sekarang tiap bulan naik. Semua itu bikin kita lebih fokus buat bertahan hidup daripada mikirin investasi besar kayak beli rumah. Pemerintah emang punya program rumah subsidi, tapi coba lo lihat realitanya. Banyak subsidi yang lokasinya jauh dari pusat kota dan lo harus habisin 2-3 jam di jalan setiap hari buat pergi kerja. Itu kalau lo punya kendaraan pribadi. Kalau enggak, lo bakal kesulitan gitu. Proses dapetin rumah subsidi juga seringkali ribet. Banyak birokrasi dan gak jarang lo harus punya orang dalam buat ngebantu. Sementara itu, kebijakan buat kontrol spekulan properti atau marketing properti itu tuh masih lemah. Spekulan bebas beli properti dalam jumlah besar tanpa aturan yang jelas. Ini bikin pasar properti makin gak terjangkau buat kita. Lo tahu nggak, di beberapa negara pemerintah bahkan ngasih insentif buat generasi muda yang beli rumah pertama mereka. Tapi di sini kita lebih sering dengar janji daripada aksi yang nyata gitu. Gue pernah ngobrol sama temen gue, dia bilang ngapain beli rumah kalau gue bisa sewa. Toh rumah itu beban. Gue malah mau bebas bisa pindah kapan aja kalau gue bosan. Nah, awalnya gue mikir itu cuma alasan, tapi ternyata ada alasan psikologis yang lebih dalam dari itu. Generasi kita, Gen Z dan milenial, lahir di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita tumbuh pas krisis ekonomi 1998 masih ada bekasnya. Kita lihat orang tua kita berjuang buat bayar cicilan atau malah kehilangan rumah karena gagal bayar. Trauma itu nempel. Hal ini bikin rumah gak selalu jadi simbol keamanan, tapi kadang justru simbol beban. Selain itu, kita dibesarkan dengan pola pikir fleksibilitas. Banyak banget dari kita yang kerja freelance, jadi digital nomad, atau pindah-pindah kerja setiap 1-2 tahun. Kita nggak pengen terikat sama satu tempat. Kalau lo punya rumah, lo kayak punya akar yang bikin lo susah buat cabut ke tempat lain. Itu alasan kenapa banyak dari kita lebih pilih nyewa. Tapi ada sisi lain. Lo tahu nggak, data survei tahun 2023 nunjukin kalau 65% milenial dan Gen Z merasa nggak cukup percaya diri buat komit ke investasi jangka panjang kayak rumah. Kenapa? Karena mereka ngerasa penghasilannya nggak cukup stabil. Psikologi ini diperkuat sama pengalaman langsung.
Lu lihat harga rumah terus naik tapi gaji lu stagnan. Itu bikin lu mikir, ngapain gue mimpi punya rumah? Mendingan gue fokus ke hal-hal yang gue bisa capai sekarang gitu. Gue juga gak nyalain lo. Kalau lo mikir rumah itu gak penting, generasi kita punya prioritas lain. Kita lebih milih pengalaman, kualitas hidup, dan kebebasan. Tapi ini juga jadi paradoks. Di satu sisi kita pengen bebas, di sisi lain kita tetap ngerasa ada yang kurang kalau kita gak punya aset kayak rumah. Ini yang bikin kita terjebak dalam dilema yang gak ada ujungnya. Kalau lo denger semua ini, mungkin lo ngerasa makin hopeless buat punya rumah. Tapi gue mau lo inget satu hal ini. Mimpi punya rumah itu bukan sesuatu yang salah, apalagi mustahil. Masalahnya ada di sistem yang bikin kita ngerasa mimpi itu makin jauh, makin gak terjangkau gitu. Tapi kita gak harus diam aja. Generasi kita, Gen Z dan milenial, sebenarnya punya kekuatan yang gede. Kita adalah generasi yang bisa ngerubah cara berpikir, ngerubah cara bertindak, bahkan ngerubah sistem yang udah gak adil ini. Kita bisa mulai dengan edukasi, ngobrolin masalah ini lebih terbuka, dan gak takut buat menuntut kebijakan yang berpihak ke rakyat biasa. Tapi, ini juga tentang kompromi. Kadang lo gak harus punya rumah sekarang, mungkin lo bisa mulai dengan investasi kecil-kecilan, sambil tetap nyimpen mimpi itu di hati lo. Kadang, perjalanan buat mencapai sesuatu itu lebih penting daripada hasil akhirnya. Gue juga paham gak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi selama lo masih percaya, selama lo masih berusaha buat nyari jalan, gue yakin lo bisa. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah berhenti berjuang. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.